Tsukaisen Chapter 225. Chapter sebelumnya, kita melihat pertarungan Sukuna versus Gojo yang sangat luar biasa. Pertarungan kedua monster ini menghancurkan banyak gedung. Akan tetapi di chapter itu belum tahu siapa yang paling unggul, karena mereka saling menyerang tanpa henti. Chapter 225 dimulai. Terlihat semua penyihir menonton pertarungan Gojo versus Sukuna melalui berbagai layar. Komentator siaran singkat bahwa Sukuna menggunakan amplifikasi domain terhadap Gojo untuk menetralkan penghalang tak terhingga. Yuta menjelaskan bahwa itu adalah rencana yang sama yang digunakan ketika Hanami dan Jogo saat melawan Gojo. Seperti yang mereka lihat di video Mechamaru. Hakari bertanya-tanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Kusakabe menjawab domain amplification adalah versi upgrade dari domain sederhana. Angel mengatakan bahwa amplifikasi adalah seseorang tidak dapat menggunakan teknik kutukan bawaan mereka. Dan hal yang sama berlaku untuk Sukuna. Tetapi jika Sukuna memiliki rencana berbeda untuk melewati Infinity, maka Angel berkomentar bahwa Gojo akan kalah. Miwa bertanya mengapa Sukuna tidak menggunakan ekspansi domain saja. Kirara membantah Miwa dengan mengatakan, "Kau mengatakan itu dengan mudah, tapi itu akan segera menyelesaikan pertempuran itu." Yuji juga mengatakan efek domain yang harus dipukul akan menembus ketidakterbatasan Gojo. Uiwi berkata, "Apakah menurutmu Sukuna benar-benar tidak bisa mengalahkan Gojo Satoru dalam pertempuran teritorial?" Soko menjawab, "Aku tidak percaya bahwa kepribadian buruk Gojo dan 6A tidak dapat melaluinya. Jika demikian, dia seharusnya memperluas wilayah dia dari Gojo." Choso menambahkan bahwa domain Sukuna tidak memiliki penghalang untuk memulainya. Seketika, semua orang terkejut mengetahui fakta bahwa domain Sukuna tidak memiliki penghalang. Choso bilang dia mengetahuinya dari Yuji dan Inumaki. Miwa tidak mengerti bagaimana domain tanpa penghalang bekerja. Jadi Kusakabe memintanya untuk membuang air. Kemudian Miwa melempar botol ke dekatnya dan dia mengembalikannya dengan mengatakan, dia tidak pernah minta botol tapi hanya air. Dengan cerdas, Miwa menyemprotkan air dalam botol ke wajah Kusakabe. Meimei kemudian berkata domain tanpa penghalang seperti lukisan tanpa kanvas. Maki mengatakan itu juga, itu jarang tetapi bukan tidak mungkin. Domain expansion Megumi tidak lengkap dan karenanya tidak memiliki penghalang juga. Tapi Kusakabe mengatakan Megumi tidak sama dengan Sukuna. Megumi harus memanfaatkan lingkungan karena tidak lengkap. Sementara Sukuna memiliki kendali bebas atas domain expansionnya. Choso mengungkapkan bahwa Kenjaku juga memiliki domain expansion tanpa penghalang. Dia menjelaskan bahwa dalam pertarungan mereka, Yuki menggunakan domain sederhana, sementara Tengen membongkar domain Kenjaku dari luar. Choso menambahkan bahwa domain sederhana Yuki tidak memiliki peluang tetapi jika dia saja, dia mengembangkannya. Meimei kemudian mengatakan tetapi intinya itu tidak akan menjadi pertarungan antar domain. Tapi pada akhirnya, bukankah itu akan berakhir dengan pertarungan karena efek halangan dari formula sihir yang diberikan di dalam wilayah Yuki-san? Lalu Inumaki membicarakan kepada mereka tentang menggunakan domain expansion dengan santai tapi itu tidak bisa sering digunakan. Inumaki mengatakan Okaka dan Yuta menerjemahkannya dengan mengatakan Gojo tidak kehabisan energi kutukan. Ino kemudian berkata, menggunakan domain expansion secara berurutan harusnya berbeda. Kasimo menambahkan Sukuna seperti dewa dalam hal pengguna energi kutukan secara efisien. Dalam hal efisiensi, Sukuna pasti sudah menangkan pertarungan jika bukan karena 6A Gojo. Setelah semua pembicaraan, Momo menyimpulkan dan mengatakan itu hanya tebakannya. Tetapi bahkan Gojo dan Sukuna mungkin tidak tahu apa hasil dari pertempuran domain mereka nantinya. Higuruma kemudian memanggil semua orang untuk melihat apa yang terjadi di pertarungan kali ini. Scene beralih ke pertarungan Gojo versus Sukuna membuka domain mereka. Void tanpa batas Gojo versus kuil jahat Sukuna. Di dalam penghalang domain Gojo, efek aura Sukuna dan Gojo saling tumpang tindih dan saling membatalkan.
Tetapi jika salah satu dari mereka mengalami kerusakan parah dan runtuh, maka salah satunya akan langsung mengenai target. Kusakabe, Yuji, dan Mei. Terkejut, narator menjelaskan bahwa jangkauan efek domain Sukuna mencapai bahkan di luar penghalang Gojo dan penghalang domainnya. Yuji melengkapi kalimatnya, penghalang domain lemah terhadap serangan dari luar. Akhirnya kita bisa melihat efek dari domain tersebut menghancurkan tanah dan semua di sekitar. Tebasan Sukuna menyerang penghalang Gojo dari luar dan penghalang itu runtuh. Dan terlihat leher Gojo terkena tebasan serangannya. Komentar di akhir bab, domain terkuat telah dihancurkan. Bad Vicious menghancurkan yang tak tersentuh. Chapter ini benar-benar gila. Akhirnya kita melihat Gojo dan Sukuna adu mekanik menunjukkan domain expansionnya. Siapa yang bisa bertahan dan siapa yang paling kuat. Tapi jangkauan domain Sukuna menjangkau di luar penghalang Gojo. Sehingga efek domain Sukuna menghancurkan penghalang Gojo dari luar, di mana penghalang domain itu lemah terhadap serangan dari luar. Akibatnya, leher Gojo terkena tebasan Sukuna. Dan berakhir, cukup sampai di sini untuk review manga Jujutsu Kaisen. Sampai ketemu lagi di review manga lainnya, dan sampai jumpa. Terima kasih buat kalian yang udah nonton setia di channel ini. Sampai jumpa.